Kalian pada tahu Nismo kan? Sebuah divisi motorsport dan performance-nya dari Nissan. Tapi kalau kita ngomongin Nismo, biasanya kepikiran langsung mobil-mobil kayak Skyline, Fairlady, dan lain-lain. Tapi pernah nggak kepikiran kalau misalnya varian Nismo itu ada di sebuah Nissan Patrol? Dan udah hadir hari ini di sini, di mana kita akan ngebahas bareng. Pertama teman-teman, kita akan ngebahas dulu untuk eksterior. Jadi varian Nismo ini sebenarnya perbedaannya bukan hanya pada tampilannya saja yang lebih sporty atau lebih racing. Tapi kalau kita ngomongin performanya, itu juga mengalami peningkatan. Kayak misalnya pada bagian mesin maupun kaki-kaki. Kalau kita ngelihat bagian mukanya teman-teman, ini menurut gue dibandingkan sama yang versi non-Nismo, terlihat lebih ke arah sangar ya. Kalau yang non-Nismo itu lebih terlihat elegan, terlihat lebih seperti sebuah SUV VIP, tapi di sini sangat terlihat seakan-akan ini adalah SUV yang siap untuk dipakai racing dengan habitatnya pastinya di on-road. Kalau kita ngomongin pertama, misalnya untuk headlight-nya, dia sama modelnya dengan yang varian non-Nismo-nya. Terus untuk bagian tengahnya, bagian grill V-motion-nya ini juga sama, walaupun dia warna chrome-nya itu lebih gelap. Tapi untuk grill di bagian tengah sini, dia itu mesh-nya menggunakan desain yang berbeda, yaitu desain honeycomb. Sementara tambahannya ada emblem Nismo yang ada di sebelah kirinya. Nah, begitu kita ngelihat ke setengah bagian yang bawahnya, seakan ini sebuah Nissan GT-R tapi versi SUV. Terutama kalau kita ngelihat untuk bagian skirtnya, yang menggunakan warna merah di sekujur bodinya. Jadi nggak cuma bagian depan aja, tapi bagian samping dan juga bagian belakang. Jadi untuk varian yang Nismo, baik di Patrol maupun di GT-R, itu kurang lebih dia memiliki kesamaan tema teman-teman, yaitu dari aksen merahnya ini. Selain itu teman-teman, kalau kita ngomongin untuk desain body kitnya, di yang varian Nismo juga terlihat lebih aerodinamis. Dan menurut Nissan, ini juga nggak sekedar asal-asalan aja ya. Jadi dalam artian, desain dari misalnya lekuk untuk udara masuk, atau di bagian-bagian lain, seperti nanti kita lihat di bagian belakang, itu cukup berpengaruh ke aerodinamikanya. Lanjut ke bagian belakang teman-teman, ternyata di bagian belakang ini lebih terlihat racing lagi dibandingkan di bagian depan. Dan itu didapat dari desain bumpernya teman-teman, di mana dia mengadopsi model diffuser untuk yang bumper belakangnya. Dan satu hal yang menarik, terdapat rear fog lamp di bagian tengah-tengahnya, yang mana ini terinspirasi dari kendaraan F1. Jadi biasanya kalau kita ngeliat F1, itu di buntutnya itu ada lampu kedip-kedipnya ya, LED, dan itu ternyata coba disematkan di Nissan Patrol Nismo. Tapi selain untuk bumpernya, untuk bagian spoilernya ini juga berbeda teman-teman. Jadi dibandingkan sama yang non-Nismo, kalau yang di varian Nismo, dia bentuknya lebih besar dan juga lebih agresif tampilannya. Nah teman-teman, jadi yang gue suka dari Nissan Patrol ini, ternyata dari Nissan memberikan sebuah barang yang menurut gue sangat menarik. Gue mau kasih liatin ke teman-teman. Ini dia, sebuah off-road kit. Jadi isinya ini ada berbagai macam peralatan yang akan sangat membantu jika kita sedang off-road. Ya, jadi walaupun habitat dari Nissan Patrol yang Nismo itu lebih ke arah di on-road, tapi ya mau gimana lagi ya teman-teman ya, kalau penggunaannya di Timur Tengah, pasti ada aja yang kita mungkin akan menggunakannya ke medan-medan off-road seperti misalnya ke gurun pasir. Jadi ini sangat bermanfaat sekali. Mungkin coba kita lihat teman-teman, dalamnya ada apa aja. Kita buka dulu. Nah, ini dia. Ini ada sand ladder. Ini fungsinya kalau kita nyangkut di pasir, tinggal diselipin aja ke bagian ban supaya bannya dapat traksi lagi ya, dengan si bannya itu naik ke atas permukaan papannya ini teman-teman. Selain sand ladder, ini pastinya dia sepasang
untuk ban kanan kiri, walaupun optimal itu mestinya ada 4, tapi biasanya 2 aja juga sangat membantu. Selain itu ada rope ya, atau tali yang digunakan kalau kita nyangkut dan kita mengharuskan untuk dibantu dengan mobil lain ya. Jadi kalau di kita mungkin ya kita bilangnya ini aja ya, strap untuk narik mobil. Dan model seperti ini dia kinetik teman-teman. Jadi saat dia dibentangkan, dia mulai ke stretch, dia itu elastis. Jadi fungsinya supaya mobil pada bagian tow hook atau bagian sasisnya nggak gampang rusak ya, karena kaget ke betot. Itu dia, makanya model seperti ini atau yang bisa melar itu jauh lebih aman ke mobil kita, baik yang ditarik maupun yang nariknya. Lanjut teman-teman, sekarang kita akan ngebahas untuk suspensi. Pertama gue pengen ngebahas dulu untuk ban dan velg. Jadi untuk velg, dia menggunakan ring yang lebih besar ketimbang yang varian non-Nismo. Kalau yang di varian Nismo, dia menggunakan velg ring 22 inch dengan bahan forged alloy. Wah, materialnya juga nggak main-main teman-teman ya. Material yang biasanya kita nemuin di kendaraan balap atau high performance. Dan walaupun dia ringnya lebih besar teman-teman, tapi untuk bobotnya lebih enteng. Dan velg ini ternyata dibuat oleh Race yang memang dikhususkan untuk digunakan di patrol Nismo. Sementara untuk profil bannya, ini juga pastinya untuk kebutuhan on-road, jadi dia profil lebih tipis dengan ukuran 275/50. Jadi kalau kita lihat dari ukuran ban dan velg, ini semakin memberikan statement yang jelas kalau habitatnya patrol Nismo itu lebih adanya di on-road teman-teman. Dan kemudian kalau kita ngomongin shock dan juga pernya, ini juga berbeda dengan varian yang non-Nismo ya. Untuk shocknya sendiri, dia menggunakan shock dari Bilstein, yang dari Nissan klaim, ini karakternya itu lebih stiff, lebih firm. Jadi kalau kita ngomongin untuk high speednya itu jauh lebih stabil lagi, body rollnya bisa lebih minim lagi, dan overall dari handling response-nya itu juga jauh lebih baik lagi. Nanti kita coba ya. Berikutnya kita akan ngebahas untuk bagian mesin. Jadi kalau kita ngomongin mesin, untuk patrol yang Nismo ataupun yang non-Nismo itu sebenarnya menggunakan mesin yang sama dengan kode VK56VD. Mesin ini merupakan mesin V8 bensin dengan kapasitas 5,6 liter. Tapi yang membedakan, kalau di Nismo ini dia telah mengalami peningkatan tenaga. Jadi sekarang tenaganya itu sekitar 428 HP, sementara torsinya itu nggak ada berbeda dengan yang varian lain, yaitu 560 Nm. Kalau kita lihat perbedaan tenaga 28 HP ini sebenarnya nggak terlalu besar teman-teman. Tapi 28 HP itu didapatnya bukan dari penggantian parts di bagian mesinnya, melainkan hanya dari tuning. Jadi dengan tuning yang dilakukan oleh Takumi ya, itu istilahnya di Jepang untuk seseorang yang ahli di suatu bidang, itu dia bisa menghasilkan HP lebih tinggi lagi, 28 HP. Yang keempat teman-teman, kita akan ngebahas untuk interior. Oke, kita masuk dulu. Bismillah, Assalamualaikum. Wah, dari masuknya aja gue udah merasakan sebuah pengalaman yang berbeda ya. Kadang-kadang masih suka canggung gitu. Kayak tadi aja sebenarnya sebelum syuting ini, sempat pas mau mulai nge-shoot untuk interior, gue masuknya ke sebelah kanan malah. Bener-bener skip teman-teman. Nah, jadi kalau kita ngomong untuk interiornya, sebenarnya overall untuk desainnya itu sama dengan yang varian non-Nismo. Yang membedakan di varian yang Nismo, ada beberapa bagian dari mulai material atau aksennya yang lebih berkesan sporty atau racing. Misalnya kayak pada bagian joknya, ini dia kombinasi antara leather warna hitam dengan alcantara warna merah. Ini kalau kita ngelihat kayak bahan alcantara gini biasanya kita lihat di kendaraan-kendaraan sports car ya. Kemudian teman-teman, dia dilengkapi juga dengan aksen karbon berwarna merah. Kayak misalnya contoh di bagian setir, ini untuk yang sisi luarnya dia menggunakan karbon, sementara yang sisi dalamnya dia menggunakan alcantara yang berwarna hitam. Tapi untuk aksen karbonnya nggak cuma di setir aja, gue lihat kayak di bagian konsol tengah, lalu dashboard, sampai ke bagian door trimnya, ini juga tetap menggunakan aksen karbon dengan seratnya yang berwarna merah. Jadi emang kalau gue lihat overallnya, interior ini menggunakan warna yang cukup represent dari brand colornya si Nismo, teman-teman.
Nah, tapi karena ini adalah Nissan Patrol yang marketnya untuk di Timur Tengah, jadi ada beberapa kearifan lokal yang gue lihat di sini. Dan ini sangat menarik. Kayak misalnya pertama, untuk di bagian head unitnya, dia ada arah kiblat ya teman-teman ya. Jadi di sini juga ada gambar Ka'bahnya, supaya kita bisa tahu nih, arah untuk kita sholat ya, atau menghadap ke kiblatnya itu ke arah mana. Kemudian yang kedua, di bagian sun visor-nya, ini dia memberikan sebuah warning kalau misalnya kita harus menghindari manuver yang agresif ya, dengan excessive speed atau dengan kecepatan yang berlebihan. Jadi ini yang lucu, di sini ada gambar mobil lagi skiing gitu ya, atau lagi menggunakan two wheel dengan menyamping gitu. Seperti yang biasa kita lihat kalau di Arab-Arab gitu, banyak menggunakan SUV, terus dibikin skiing seperti itu teman-teman. Karena itu menjadi sebuah tren ya, yang biasa dilakukan oleh orang-orang di Timur Tengah. Jadi bahkan sampai ke warningnya juga mereka memberikan peringatan untuk hal tersebut. Kemudian teman-teman, kalau kita ngomongin untuk fitur dan bagian lain yang ada di interior, ini kurang lebih sama ya dengan yang ada di varian non-Nismo. Pertama kayak misalnya transmisi, dia menggunakan automatic 7 speed. Lalu untuk 4-wheel drive systemnya, dia memiliki tombol auto, di mana dia dapat memilih dengan sendirinya, ini butuh menggunakan 4H atau butuh menggunakan 4L. Dan ternyata di sini juga tetap ada tombol untuk differential locker, teman-teman. Padahal kayak gue bilang tadi, ini dia habitatnya itu lebih ada di on-road. Tapi ternyata Nissan tetap masukin differential lock, ya mungkin karena kalau pasar Timur Tengah, kayaknya sekalipun varian Nismo, kayaknya normal aja mungkin untuk orang-orang bawa ke padang pasir. Oke teman-teman, saatnya kita untuk test drive dulu sedikit ya, sebelum kita tutup video ini. Dan ini merupakan pengalaman yang luar biasa, karena di hari ini gue nggak sekedar bisa nge-review aja Nissan Patrol Nismo-nya, tapi dapat kesempatan juga untuk test drive. Jadi sebelumnya gue pengen ngucapin terima kasih banyak dulu ke Glamour Auto Boutique yang udah ngasih pengalaman luar biasa di hari ini. Oke. Jadi pastinya yang pengen gue rasain adalah untuk tenaga mesin dan juga untuk handling. Tapi sebelumnya, karena ini adalah left hand drive, jadi yang gue ngerasain pertama justru lebih pengalaman nyetir menggunakan setir kiri di jalanan di Indonesia. Ya, walaupun ini sekarang gue melakukan pengetesannya di areal perumahan yang belum buka, jadi cukup aman, cukup nggak bikin gue kagok karena banyak motor yang seliweran di kanan kiri. Oke, jadi kalau ngomongin untuk mesinnya, kayak gue bilang tadi, sebenarnya tenaganya itu nggak terlalu beda jauh. Naiknya hanya 28 HP dibandingkan yang varian non-Nismo. Tapi kalau kita ngomong dengan perbandingan ya, antara Nissan Patrol dengan kompetitornya yaitu Land Cruiser, bahkan dengan Land Cruiser yang generasi yang udah LC300 pun, tenaganya tetap lebih besar yang ada di Nissan Patrol Nismo ini. Jadi mesin bensinnya kalau di sini 428, kalau yang ada di LC300 itu mesin bensinnya 400 HP. Ya, walaupun selisihnya dikit, tapi ya menurut gua akan menjadi beda kalau kita ngelihat di torsinya ya, teman-teman ya. Nah, kalau kita ngomongin buat mesinnya ini, teman-teman, ini yang gua ngerasain sih sebenarnya emang seperti gua lagi nyetir LX570. Raungannya emang nggak terlalu yang berasa V8-nya menurut gua ya. Tapi kalau misalnya gue injek dikit aja, itu lumayan berasa banget, dia langsung berangkat. Ala yang biasanya gue rasain kalau kita lagi nyetir mesin V8. Sekarang gue akan nyoba buat kickdown ya pedalnya ya. Gue mulai dari 1500 RPM, kecepatannya sekitar kurang lebih 55 km per jam. Coba gue kickdown, tetap pakai D aja di sini. Langsung naik 5.600, 6.200, turun 4.200. Wow. Wah. Kalau tadi kita lagi cruising aja speednya, suara V8-nya yang sangar, boleh dibilang belum keluar ya, atau masih tidur. Tapi begitu gua kick down, pas masuk lewat 5.000 RPM, baru berasa ini adalah sebuah V8 sejati ya. Nah, teman-teman, ini sebenarnya kalau gua rasain, kalau 428 dengan 400 yang ada Nissan Patrol, itu emang HP-nya nggak terlalu berbeda jauh.
Jadi sebenarnya mungkin gue masih bisa mendapatkan sensasi seperti itu kalau gue pakai varian yang non Nismo. Tapi kalau misalnya gue ngerasain secara handlingnya, karena ini juga berbeda, bukan cuma mesinnya aja yang berbeda, jadi yang gue rasain sejauh ini minimal kena jalan-jalan yang bergelombang sedikit, terasa lebih stiff. Kalau yang kita tahu Nissan Patrol ini by defaultnya ya, atau standarnya itu rasanya lebih nyaman dari Land Cruiser. Tapi kalau gua rasain yang di Nismo ini, dia itu rasanya lebih firm. Tapi di satu sisi justru lebih oke ya, karena emang kalau kita udah gennya itu Nismo, kita membutuhkan sebuah kendaraan yang karakternya itu bisa lebih diajak high speed dengan body roll atau tingkat limbungnya yang lebih minim lagi. Jadi tenaga 428-nya kalau misalnya gue pakai untuk misalnya manuver agak kecepatan tinggi, atau kita melakukan hard braking, dan lain-lain, itu nggak terombang-ambing bodinya teman-teman. Ya teman-teman, jadi kurang lebih segitu aja untuk test drive singkatnya. Dalam waktu sebentar aja gue juga udah bisa merasakan sebuah pengalaman dan sensasi yang luar biasa ya. Dan ini hujannya udah semakin deras. Rasanya kalau udah hujan gini sebenarnya gue pengennya bawaannya off-road. Ya, tapi itu akan kita lakukan di lain kesempatan. Ya, jadi kurang lebih gitu teman-teman. Gue pengen ngucapin terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang udah pada nonton. Semoga bermanfaat dan menghibur. Dan pastinya terima kasih sekali lagi kepada Glamour Auto Boutique yang memberikan kesempatan luar biasa untuk gue bisa nyobain Nissan Patrol Nismo di siang hari ini. Nggak deng, udah sore sekarang. Teman-teman mungkin kalau ada yang pengen tahu koleksi dari Glamour Auto Boutique yang lain selain Nissan Patrol Nismo ini, kalian bisa kunjungi aja sosmednya, atau kalian bisa kontak juga ke nomor yang ada di bawah jika kalian mungkin pengen tahu ya, atau minat dengan kendaraan-kendaraan yang ada di showroom mereka. Oke, jadi sekali lagi gue ucapin terima kasih dan sehat-sehat untuk kalian semua, karena berikutnya kita akan ngetes lagi yang nggak kalah menariknya yang menjadi koleksi Glamour Auto Boutique. Oke, sampai ketemu ya. Dadah. Assalamualaikum.